apa saja masalah yang bisa muncul nih di THT. Banyak sekali ya, bersin-bersin, pilek ya, hidung tersumbat, hidung bau, mimisan, benda asing dalam hidung, suara sengau, napas bunyi, mengir. Itu semua masalah di THT dan mungkin akan datang ke dokter umum terlebih dahulu. Lalu dari masalah tadi kita harus mikir nih, apa ya kemungkinan diagnosisnya? Apakah itu sebuah influenza, apakah itu sebuah adenoid hipertrofi, atau justru itu sesuatu yang serius, misalnya karsinoma nasofaring. Dari mana harus dipelajari? Tentu saja banyak referensinya, beberapa referensi utama antara lain buku yang tampil di sini bisa dipelajari. Namun isi kuliah hari ini tentu saja berusaha untuk memadatkan ya seluruh referensi, sehingga kalau hanya belajar materi kuliah slide kuliah saja pasti nggak cukup. Jadi harus tambah belajar sendiri ya. Jadi wajib untuk belajar sendiri, dan ini adalah kompetensi dasar yang harus dilakukan sama orang dokter umum nantinya ya. Meskipun nanti di modul 5 nanti akan ada materi THT ulang, tapi tentu saja dimulai dari sekarang. Kita mulai dari anatomi. Baik, kita bisa lihat di sini ada anatomi hidung. Kalau saya lihat di sini, maka di bagian dalam dari kulit ya, ini ketika kulitnya dicoba dipotong begitu ya, maka akan tampak bagian jaringan di bawah kulitnya. Apa itu? Mulai dari atas di sini, di dorsum nasinya ada tulang hidung atau nasal bone-nya ya. Nah, kemudian ada yang memiliki dorsal hum, ada yang menonjol, ada yang tidak terlalu menonjol ya. Kemudian ada juga cartilago septum. Kemudian ada bagian-bagian dari cartilago septum, ada yang di tengah, ada yang di samping ya. Ini lateral nasal cartilage namanya. Serta yang membentuk lubang hidung itu menjadi bagus atau menjadi berlubangnya itu bagus, itu salah satunya adalah dari greater alar cartilage. Lalu di sini juga ada jaringan-jaringan fibrofatty. Yang perlu diperhatikan adalah bagian dalam dari hidung, itu ada bagian ini lihat dari tengah ya, ini ada tulangnya, maka ada tulang rawan. Jadi kalau ini dari luar, maka kita potong lalu kita lihat bagian tengahnya. Ini ada pembuluh-pembuluh besar ya. Kalau kita identifikasi yang besar, cabang besarnya antara lain ada arteri sphenopalatine yang cabang posterior. Ada lagi septal branch dari arteri ethmoidal. Ada lagi di sini medial internal nasal branch dari anterior ethmoidal anterior. Jadi ini ada anterior ethmoid, anterior posterior, sama sphenopalatine. Ini 3 besar yang utama. Tapi di depan ada juga ya septal branch of superior labia sama di ujungnya. Nah, kalau ini tadi pangkalnya adalah yang besar-besar, maka cabang-cabangnya itu saling bersambungan, saling beranastomosis membentuk sebuah namanya plexus. Kalau di anterior namanya plexus Kieselbach, yang di posterior namanya nanti plexus Woodruff. Itulah lokasi di mana nanti banyak epistasis terjadi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Sementara bagian hidung, anatomi hidung di bagian samping atau lateral, kalau di bagian tengah adanya septum, kalau di bagian lateral itu adanya konka, maka ada konka inferior, konka media, dan juga ada konka superior. Dan pembuluh darah ini tadi ya, ini yang kalau kelihatan di tulangnya, ini yang di bagian lateral juga sama ya. Ada juga pembuluh darah dari sphenopalatine, sama ya di sini tadi posisinya. Kemudian di bagian atasnya ada yang cabang lateral dari ethmoid posterior. Lalu yang di sini cabang lateral dari ethmoid anterior. Ini sama ya, akan tetapi bedanya ini cabang septalnya, ini cabang lateralnya. Di sini internal medial internalnya, di sini cabang lateralnya ya. Dan bisa dilihat bahwa pembuluh darahnya banyak sekali yang bersambung-sambung, ini yang riskan sekali untuk terjadinya cedera ataupun epistaxis secara spontan. Lebih detail mengenai anatomi nanti harus tentunya dipelajari lebih lanjut. Kita akan skip atau lebih ke overview saja ya. Sekarang kita lihat struktur dari hidung sampai ke tenggorokan, baik itu jalan nafas ataupun jalan makan ya, trakea ataupun esofagus. Maka kita sebut di sini ada area pertemuan antara daerah hidung dengan bagian belakang rongga mulut. Nah, ini bagian belakang hidung. Nah, di bagian belakang hidung yang di sini ini disebut sebagai nasofaring, atau yang bagian atasnya di sini disebut epifaring. Lalu di bagian tengahnya di sini adalah orofaring, atau disebutnya juga istilah lainnya namanya mesofaring. Lalu kalau turun ke bawah mendekati inlet atau tempat masuknya laring, ini namanya laringofaring atau hipofaring. Jadi pembagiannya ada yang menyebut secara istilah lebih umum disebutnya nasofaring karena bagian hidung yang dekat mulut,
Kemudian ada orofaring, ini daerah mulut yang sejati yang sebenarnya di daerah sini ya, di daerah faring yang dekatnya ya. Kalau di rongga mulut bagian belakangnya ya orofaring. Lalu di bagian bawahnya orofaring baru namanya hipofaring. Ya, ini pengertian dasar ini wajib dipahami areanya ya. Meskipun di dalam masing-masing area nanti akan ada mikroanatomi khusus yang titik-titik tertentu yang penting untuk diketahui juga. Kita masuk ke yang pertama. Jadi kita ingat lagi yang depan. Tadi ini nasofaring, lalu kita zoom in di daerah nasofaringnya. Itu sebetulnya sebuah bangunan ya, yang ada bagian-bagiannya dibilangnya ya. Apa saja bagian-bagiannya disebutkan di sini, ada batasnya dan ada bangunannya. Kalau kita lihat batasnya dulu, maka bagian depan, ini batas depannya, itu koana atau bagian belakang dari hidung. Bagian atasnya ini basis kranii. Jadi kalau dicedera ke sini, ini tembusnya kemana? Ya ke dasar tengkorak atau ke otak ya. Ini udah dekat sekali dengan otak. Kemudian dari belakang ini vertebra cervical, dan ke bawah ini palatum molar di sini. Ini palatum molarnya ya. Kemudian bangunan yang penting yang ada di situ apa? Nomor satu ostium tuba, ya di sini ada ostium tubanya. Berikutnya ada adenoid, di sini ada adenoidnya ya. Nah, ini sebaiknya ada nomornya ya. Nanti kita akan berikan nomor, tapi kalian harus mengetahui yang mana sih strukturnya ya. Fossa Rosenmuller daerah di sekitar sini ya. Kemudian isthmus nasofaring, nah ini masuk ke daerah nasofaring di sini, pintu masuknya, serta torus tubarius. Nah, ini torus tubarius di sini. Daftar masalah. Nah, kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah hari ini cukup banyak ya.